1190-287. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal UTS pengantar manajemen. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa, dan jelaskan. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang dicapai dapat terpenuhi. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Berdasarkan bahasa Perancis, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa yaitu untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen sangat dibutuhkan mahasiswa untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan mahasiswa dalam organisasi agar pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Manajemen juga dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajemen dalam suatu organisasi secara umum. Ada 3 tahapan tujuan perusahaan. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen ini bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi. Misalnya, direktur, wakil direktur, direktur utama. Keahlian yang dimiliki para manajer. Tingkat puncak adalah konseptual, artinya keahlian untuk membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkat manajer di bawahnya. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Manajer bertanggung jawab melaksanakan dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Misalnya manajer wilayah, kepala divisi, dan direktur produk. Yang ketiga, manajer bawah atau lini. Manajer bawah ini bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkat ini juga memiliki keahlian, yaitu keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus, misalnya pengawasan produksi atau mandor. Yang ketiga, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID saat ini, dan jelaskan. Jika saya sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan, langkah dan strategi yang akan saya ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha yaitu langkah pertama yang saya ambil, menghormati dan perkuat hubungan kita dengan pelanggan. Karena sangat penting untuk menghormati hubungan dan dukungan kepada pelanggan di waktu seperti sekarang. Untuk itu, jangan mengeksploitasi krisis menjadi sebuah kesempatan yang dilebih-lebihkan. Pakai bahasa yang lebih sopan dan coba lebih dekati apa yang mereka rasakan.
Misalnya, Anda dapat mengirim email dengan membuat secara pribadi dan sesingkat mungkin dengan pesan inti. Contohnya, kami di sini untuk mendukung Anda. Beritahu kami bagaimana kami bisa membantu Anda. Intinya, tetap perkuat hubungan kita dengan menanyakan kabar mereka, tapi jangan terlalu berlebihan karena bisnis tetap ingin menghormati pelanggan. Langkah yang kedua, buat promosi penjualan yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai dari produk yang kita jual. Jika kita dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini, dengan sendirinya pelanggan akan datang sendiri kepada bisnis kita. Sebaiknya gunakan media digital saat melakukan promosi karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Yang ketiga, cara dan strategi penjualan yang kreatif. Selain promosi yang kita gunakan tepat, kita juga perlu menggunakan cara dan strategi penjualan yang kreatif. Dengan membuat pelanggan tetap melihat cara kita mempresentasikan produk kita, entah melalui video sedih, lucu, atau unik, melalui meme yang lucu, melalui email yang menarik, dan berbagai cara lainnya yang disesuaikan kembali dengan target pasar produk bisnis kita. Berbeda target, berbeda pula cara mendekatinya. Langkah yang keempat, jangan panik dan jangan berhenti menjual. Maksudnya, kita harus menghindari kepanikan atas pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis kita akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Banyak bisnis diambang kepanikan karena adanya isu-isu virus corona di luar sana. Kita tetap harus menjual produk UKM dan mencari calon pelanggan dengan berbagai cara yang dapat menarik hati pelanggan untuk tetap membeli produk UKM kita. Kehidupan mungkin saja tidak sepenuhnya normal kembali, jadi cari cara agar kita dapat beradaptasi dan tetap berbisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.